Halo semuanya, welcome di channel Mr. Trade-in. Dan kembali lagi kita akan update market ya di dalam US Daily untuk tanggal 18 Oktober teman-teman. Untuk market hari ini terlihat mengalami penguatan setelah kemarin kita cukup koreksi. Hari ini menguat 0,6% kurang lebih di level 6.939. Dan secara emiten cukup netral, hari ini jumlah yang menguat dan juga yang melemah itu hampir sama ya. Dan secara histori hari ini terpantau cukup hijau hari ini teman-teman, sepanjang sesi pertama maupun sesi kedua ya. Secara sektoral kalau kalian perhatikan di sini sektor infrastruktur menjadi pendorong ISG ya, dengan emiten brand yang masih kembali arah nih hari ini cukup luar biasa ya. Ini untuk market cap dari emiten brand ini sudah cukup menyalip beberapa emiten yang cukup besar seperti Telkom, itu akhirnya disalip ya untuk dari segi market cap-nya teman-teman. Walaupun hari ini dari segi sektor perbankan terlihat ada koreksi ya dari beberapa emiten seperti Bank BCA, kemudian Bank BNI dan juga Bank BRI itu mengalami koreksi, namun ditopang dengan emiten brand yang menguat cukup signifikan. Dan untuk rupiah, so far rupiah kita ini masih di kisaran 15.700-an teman-teman. Jadi belum ada tanda-tanda untuk kembali menguat ya untuk rupiah kita so far. Sedangkan untuk indeks secara teknikal di sini so far masih dalam area konsolidasi. Seperti yang kemarin saya mention, ini masih pergerakannya masih dalam sideways-nya, kurang lebih di 6.840 sebagai support sampai ke 6.980-an teman-teman. Jadi so far ini memang cukup boring ya, pergerakannya masih dalam area konsolidasi. Jadi kita akan skip aja ya teman-teman karena indeks belum terlalu bergerak banyak. Dan hari ini kita akan masuk untuk berita ya untuk emiten update. Hari ini kita akan bahas sedikit dari Adikarya. Di sini Adi mendapat kontrak baru teman-teman dari pembangunan pabrik pusri 3B senilai 1,4 triliun rupiah ya. Nah, kita akan coba bahas sedikit untuk berita tersebut, yang dimana Adikarya itu mengantongi kontrak baru untuk proyek pembangunan pabrik pupuk jadi ya. Di sini milik PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Dan juga ini prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih 40 bulan yang akan dimulai kerjakan di akhir 2023. Dan ini pekerjaannya dilakukan Adi melalui konsorsium teman-teman bersama Wuhuan Engineering Company dengan porsi untuk Adi itu 15,1%, sedangkan sisanya untuk Wuhuan. Jadi berdasarkan nilai proyeknya ya yang sebesar 9,5 triliun, Adi mendapatkan 15,1%-nya, maka untuk porsi untuk Adi itu sebesar 1,4 triliun rupiah teman-teman untuk proyek pengerjaan dari pabrik pupuk ini ya, untuk pembangunan pupuk Pusri. Jadi di sini ibaratnya Adi mendapatkan sebuah kontrak baru teman-teman, yang tentu akan meningkatkan dari segi kinerja mereka ya, nanti mungkin di akhir tahun nih akan tercatat sebagai tambahan omset. Jadi tentu akan meningkatkan dari segi kinerja dari Adi sendiri. Nah, kita akan coba lihat ya untuk teknikal dari Adikarya. So far di sini untuk Adikarya masih bergerak dalam area sideways ya so far. Kurang lebih di 440 so far ini supportnya. Sampai dengan resistennya itu di kisaran 500-an, teman-teman. Ini untuk Adi sebenarnya cukup bagus ya, bisa kalian pantau nih untuk progresnya. So far kalau misalkan Adi dia berhasil bertahan minimal di atas 440 sampai dengan 410-an nih sebagai supportnya. Saya rasa ini Adi ada peluang bisa menguat lagi dan akhirnya berhasil breakout ke atas resisten yaitu 500 teman-teman, yang merupakan resisten cukup penting ya untuk Adikarya so far.
Dan kalau misalkan berhasil tembus di resisten 500, maka potensinya ini bisa kembali menguji sampai ke sekitaran 600, teman ya. Jadi untuk adikarya cukup bagus nih. Bisa dipantau so far kalau misalkan berhasil bertahan minimal di atas 440-an, ini saya rasa cukup bagus untuk potensinya. Bisa untuk kembali menguat lagi ya. Jadi untuk kalian yang mau coba swing, saya rasa di AD cukup bagus nih, bisa dipantau ya. Bisa diperhatikan supportnya di 410-an sampai dengan 440. Dengan target, ini dengan resist pertama di 500-an, misalkan berhasil di break, sampai ke area 600, teman-teman. Oke? Itu silahkan dipantau untuk adikarya, yang so far saya rasa cukup bagus secara potensi teknikalnya. Dan kemudian kita akan bahas sedikit untuk update beberapa emiten ya, teman-teman, yang hari ini cukup menguat nih. Kita akan bahas sedikit. Yang pertama dengan Unilever. Ini Unilever hari ini ada penguatan mencapai 4,9% yang cukup signifikan saya rasa di Unilever. Ini ada potensi menarik ya, bisa kembali menguat saya rasa nih untuk Unilever ya. So far ini secara potensi dan juga posisinya ini sebenarnya udah deket di resist. Ada resist penting untuk Unilever itu di 3.840 sampai dengan 3.900 so far. Ini merupakan resisten penting untuk Unilever. Jadi silakan dipantau kalau misalkan Unilever mampu untuk break ke atas 3.900 minimal. Ini saya rasa ada peluang menarik bisa untuk kembali menguat lagi ya. Yang target terdekatnya itu sampai ke 4.050. Lalu nextnya ini udah sampai ke 4.200-an, yang dimana di sini ada gap yang belum ditutup oleh Unilever, teman-teman. Which is itu di level 4.290 ya. Ada gap yang terbentuk di area tersebut. Jadi silakan dipantau untuk Unilever kalau misalkan mampu break ke atas 3.900. Saya rasa ada potensi menarik bisa kembali menguji ke level selanjutnya. Namun, kalau misalkan nggak mampu untuk break ya ke atas level tersebut dan terreject, maka akan kembali menghayun ke bawah lagi, teman. Oke? Jadi silakan dipantau untuk Unilever karena hari ini ada penguatan signifikan. Jadi untuk besok saya rasa bisa menjadi pantauan yang cukup menarik untuk kalian. Kemudian yang kedua, ini juga sama dengan sektor consumer good ya, yang dimana hari ini ada penguatan juga untuk gudang garam. Ini gudang garam terlihat mengalami penguatan dan berhasil breakout dari resisten yang menahan cukup kurang lebih ini udah 3 mingguan ya menahan Unilever ini di 25.500-an. Dan akhirnya hari ini berhasil ditembus dengan cukup signifikan ya, ada volume yang masuk di Unilever. Ini dia menguji ke level 27.000 ya. Jadi setelah jebol kemarin di sini di 27.000 dan akhirnya sekarang gudang garam menguji ataupun pullback ke area tersebut. Jadi wajar di area 27.000 ini terjadi ada cukup rejection ya, karena merupakan area resisten. Jadi saya rasa banyak yang melakukan taking profit teman-teman di area tersebut. Namun saya rasa untuk pendek masih bisa dipantau ya. Mungkin ada potensi sekali lagi bisa menguji sampai ke 27 ribuan. Namun kalau misalkan ternyata ini gudang garam nggak mampu untuk break ke atas 27 ribuan, ini potensinya malah akan terjek lagi teman-teman. Jadi silakan dipantau untuk gudang garam secara potensi. Kalau misalkan ini nggak mampu untuk mengklaim area 27.000, malah jatuhnya malah akan terjadi untuk potensi head and shoulder teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan di sini potensi head and shoulder
dan malah berpotensi akan ibaratnya melanjutkan pelemahan ya untuk dari gudang garam ini. Namun mungkin akan butuh waktu untuk proses tersebut. Yang pendeknya kalian bisa perhatikan untuk gudang garam ada resist terdekat itu di 27.000 ya, yang cukup kuat nih. Jadi silakan dipantau untuk resist tersebut. Kalau misalkan nggak mampu untuk di break, saya rasa untuk kalian yang pegang gudang garam bisa untuk lakukan taking profit dulu ya di area tersebut, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk pantauan dan juga update saham hari ini ya. Tadi kita bahas Unilever. Unilever ini juga sekarang posisinya berada di resist, jadi juga silakan dipantau ya. Kalau misalkan nggak mampu untuk break, bisa potensi untuk ngayun ke bawah dulu. Lalu juga untuk ADI, ini dia dapat proyek baru, namun secara teknikal sekarang cukup bagus. Kalau misalkan mampu berhasil bertahan di atas 440-an sebagai supportnya. Dan untuk market, so far masih dalam area konsolidasi, jadi nggak banyak pergerakan. Jadi kita akan skip aja ya untuk nanti kalau misalkan mampu break ke atas ataupun break bawah, baru kita akan coba lihat lagi bagaimana untuk potensinya, teman-teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini dalam ISG Daily untuk hari Rabu ya, tanggal 18 Oktober 2023. So, thank you untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk kembali lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Dan salam trading.